Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas materi soal-soal berkaitan dengan SBMPTN, tepatnya itu soal-soal soshum ekonomi. Kita langsung saja ke soal. Yang pertama, pernyataan di bawah ini adalah benar kecuali. Berkaitan dengan soal yang pertama ini, materinya adalah mengenai penerimaan biaya dan laba rugi. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah mengenai biaya atau disebut juga dengan cost. Jadi yang pertama adalah yang A-nya, biaya tetap tidak ditentukan oleh jumlah output, sedangkan biaya variabel ditentukan oleh jumlah output. Ini benar ya. Jadi FC itu adalah biaya tetap, biaya yang tidak tergantung dari jumlah produksi. Mau banyak mau sedikit produksinya, biayanya tetap segitu. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang memang tergantung dari jumlah produksi. Semakin banyak produk yang dihasilkan atau output yang dihasilkan, makanya biayanya itu semakin tinggi. Yang kedua, biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Benar ya. Jadi TC ini merupakan jumlah dari FC ditambah dengan VC. Oke. Kemudian biaya rata-rata atau AC adalah penjumlahan biaya tetap rata-rata dan biaya rata-rata. Ini juga benar. Di mana AC ini bisa didapatkan pertama dari AFC ditambah dengan AVC, atau bisa juga nanti AC ini juga adalah hasil dari TC dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah barang yang diproduksi, atau TC per Q. Berarti benar ya. Kemudian yang D, semakin besar biaya yang digunakan, semakin besar biaya yang digunakan, semakin banyak jumlah output yang dihasilkan. Atau yang E, semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, semakin besar biaya yang digunakan. Jadi dua kalimat ini berkebalikan ya. Jadi mana yang betul? Jadi konteksnya adalah di mana jumlah produk atau total produknya atau Q-nya ini tergantung dari, itu yang akan menyebabkan jumlah biaya yang dikeluarkan. Artinya apa? Semakin besar Q, maka TC semakin besar. Jadi yang benar itu adalah yang E-nya. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka biayanya semakin besar. Maka untuk nomor 1 ini yang lebih tepat jawabannya adalah yang D, gitu ya. Berarti salahnya itu di D. Jadi semakin banyak biaya, semakin banyak output. Ini belum tentu gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2 mengenai akuntansi. Perusahaan membayar gaji karyawan setiap tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember masih ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 13 juta, maka jurnal penyesuaiannya yang mana? Berkaitan dengan ini, ada gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Jadi gaji yang belum dibayarkan ini akan menjadi utang perusahaan. Maka nanti kalau utang, berarti utangnya bertambah. Nah, utang bertambah, utang kita meningkat. Kalau utang bertambah atau meningkat, tentu letaknya di sebelah kredit, gitu ya. Nanti utangnya di kredit. Lalu apa di debitnya? Tentu dia akan menjadi beban di sebuah perusahaan. Beban posisinya kalau bertambah itu di debit. Jadi bebannya di debit, utangnya di kredit. Beban gaji terhadap utang gaji, yaitu sebesar 13 juta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi dari penjelasan tadi, beban gaji terhadap utang gaji, maka jawaban yang tepat di dalam optionnya adalah yang B, beban gaji pada utang gaji sebesar 13 juta. Oke, kita lanjutkan.
Nomor 3, pasar oligopoli adalah pasar di mana? Jadi pasar oligopoli ini adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual ya. Nah, kita lihat yang A. Banyak penjual dan pembeli. Mereka sama-sama mengetahui informasi pasar. Berarti kalau yang A ini lebih tepat, ini pasar persaingan sempurna. Jadi karena dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual dan banyak pembeli dan mereka sama-sama mengetahui informasi pasar. Berarti yang A itu adalah pasar persaingan sempurna. Yang B, kita lihat. Banyak pembeli, satu penjual dengan untuk jenis barang tertentu. Pembeli banyak, penjual satu. Jadi kalau penjual satu biasanya disebut pasar monopoli. Berarti yang B juga tidak pas. Yang C, banyak penjual dan menghasilkan produk yang berbeda corak. Banyak penjual dan menghasilkan produk yang berbeda corak atau barang yang berbeda corak. Jadi dikatakan di dalam soalnya adalah pasar oligopoli, di mana hanya ada beberapa perusahaan di sini ya. Kalau yang C ini banyak penjual, ini lebih tepatnya di dalam pasar persaingan monopolistik. Yang D, terdiri dari beberapa penjual untuk barang tertentu. Inilah yang disebut dengan pasar oligopoli. Kalau yang E gimana? Satu penjual untuk berbagai jenis barang. Ini biasanya disebut juga lebih ke pasar monopoli ya. Nah, oke. Maka jawaban yang untuk nomor 3 ini adalah yang D tentunya ya. Yang tepat yang D. Nomor 4, perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan. Ini dimasukkan untuk menghilangkan pengaruh apa? Nah, jadi di dalam PDB ini biasanya didasarkan pada dua hal ya. Ada namanya PDB atas harga berlaku, ada PDB yang didasarkan pada harga konstan. Nah, kalau PDB untuk harga berlaku ini biasanya ini mengandung unsur inflasi. Inflasi ya. PDB atas harga berlaku adalah konsep pendapatan domestik bruto yang didasarkan pada harga saat ini. Biasanya harga saat ini adalah harga yang dipengaruhi oleh inflasi. Sedangkan PDB dengan harga konstan ya, atau harga yang diambil dari tahun sebelumnya, biasanya secara konsep ekonominya ini didasarkan harga konstan. Ini adalah harga yang tidak ada unsur inflasinya ya. Jadi tanpa inflasi. Nah, jadi konsep harga konstan ini dalam hal ini adalah untuk menghilangkan unsur inflasi ya. Jadi tanpa. Jadi unsur inflasinya dihilangkan. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi PDB didasarkan pada harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Pada tanggal 15 Februari 2016 dibayar ongkos angkut pembelian sebesar 350.000. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal khusus apa? Kalau kita berbicara pembayaran ongkos angkut dibayar, kalau ada kata-kata dibayar, berarti itu lebih tepat ke jurnal khusus pengeluaran kas atau jurnal khusus kas keluar. Maka jawaban yang A, B, C, dan E salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Langsung saja ya. Jadi ketika kita membayarkan ongkos angkut pembelian, maka konsepnya kita mengeluarkan uang, maka dicatat di jurnal pengeluaran kas. Posisinya di kolom serba-serbi karena tidak ada kolom khusus memang untuk akun beban angkut pembelian ya. Beban angkut pembelian harusnya ini ya, bukan beban gaji ya, tapi beban angkut pembelian, yaitu sebesar 350.000. Maka jurnalnya nanti kalau kita buat dalam bentuk jurnal umumnya, jadi di sini adalah beban angkut pembelian, beban angkut ya, beban angkut pembelian
pada kas. Oke, maka jawabannya yang didapat di sini adalah yang D ya. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah yang D. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.